Alhamdulillah, ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian kitab Bulughul Maram. Kita sudah sampai pada babu sifatis salat. Bab sifat atau tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab ini sangat penting karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita, "Wa shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian seperti atau sebagaimana kalian melihat saya salat. Jadi salat kita harus sesuai cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak sesuai cara Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka salat kita adalah salat yang tidak baik, yang dikhawatirkan tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita baca hadis yang pertama dalam bab ini, hadis 265 dalam kitab saya. Faqala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza apabila qumta kamu berdiri ila sholati kepada salat." Maksudnya sudah niat ya. Fa asbighil wudu, maka sempurnakanlah wudu. Yang dimaksud menyempurnakan wudu yaitu melakukan wudu sesuai perintah Allah di dalam surat Al-Maidah ayat 6. Tsumma kemudian istaqbilil qiblah, menghadaplah ke arah kiblat. Ini menunjukkan bahwa menghadap ke arah kiblat adalah termasuk rukun salat. Fakabbir, lalu takbirlah. Ini menunjukkan bahwa takbiratul ihram termasuk rukun salat. Tsumma qra, kemudian bacalah ma tayassara, apa yang mudah ma'aka bersamamu minal Qur'an, dari Al-Qur'an. Dalam hadis yang lain disebutkan tsumma qra bi ummil Qur'an, kemudian bacalah surat Al-Fatihah. Maka kalimat ini menunjukkan bahwa surat Al-Fatihah termasuk rukun salat. Dan ada hadis yang lain yang lebih jelas lagi menunjukkan kepada hal itu, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Kullu salatin," setiap salat, "la yuqra'u fiha bi ummil kitab," yang tidak dibacakan padanya surat Al-Fatihah atau ummul kitab, fahiya khidaj, maka salat itu kurang alias tidak sah ya, karena tertinggal padanya rukun salat. Nah, maka ini dalil termasuk rukun salat adalah surat Al-Fatihah. Jadi ma tayassar, apa yang mudah, ini maksudnya surat Al-Fatihah, karena memang Al-Fatihah itu mudah. Tsumarka, kemudian rukuklah. Ini menunjukkan bahwa rukuk termasuk rukun salat. Hatta tatma'inna, sehingga engkau tuma'ninah. Tuma'ninah artinya tenang, raki'an, dalam keadaan rukuk. Ini menunjukkan tuma'ninah dalam rukuk adalah rukun salat. Tsummarfa, kemudian angkat kepala, yaitu i'tidal. Hatta ta'tadila qa'iman, sampai engkau itu lurus dalam keadaan berdiri. Ini menunjukkan i'tidal dan tuma'ninah di dalamnya termasuk rukun salat. Tsummasjud, kemudian sujudlah. Hatta tatma'inna sajidan, sehingga engkau tenang dalam keadaan sujud. Ini menunjukkan sujud dan tuma'ninah padanya termasuk rukun salat. Tsummarfa, kemudian angkatlah kepala. Hatta tatma'inna sajidan jalisan, sehingga kamu tuma'ninah dalam keadaan duduk. Ini menunjukkan duduk di antara dua sujud dan tuma'ninah padanya adalah rukun salat. Tsummasjud, kemudian sujudlah. Hatta tatma'inna sajidan, sampai kamu tuma'ninah dalam keadaan sujud. Ini menunjukkan sujud yang kedua dan tuma'ninah padanya termasuk rukun salat. Tsummaf'al, kemudian lakukanlah dzalika, hal itu yang sudah disebutkan dari awal sampai akhir tadi, fi salatika kulliha, dalam salatmu semuanya, maksudnya dalam rakaat-rakaat berikutnya. Hadis diriwayatkan oleh Imam 7 dan lafalnya ini milik Imam Bukhari. Hadis ini disebut oleh para ulama dengan istilah hadisul musih fi salatihi, hadis tentang orang yang salatnya jeleknya. Jadi kisahnya, ada orang masuk masjid Nabawi, kemudian sholat itu sangat cepat, tidak tuma'ninah ya. Jadi seperti apa? Nontrol jagung itu, cepat sekali, rukuk, i'tidal, sujud gitu. Nah, maka kemudian dia salam kepada Nabi SAW. Beliau menjawab salamnya, waalaikumsalam. Kemudian beliau mengatakan, ulangilah sholat lagi, kamu tadi belum sholat ya. Dia mengulangi sholat lagi, kemudian sholatnya masih seperti itu lagi.
kemudian salam kepada Nabi. Beliau mengatakan, ulangi sholatmu, kamu belum sholat. Sampai 3 kali, akhirnya diajari oleh Nabi SAW dengan hadis ini. Idza, apabila qumta, kamu berdiri, wahai Khalad bin Rafi', namanya Khalad bin Rafi' sahabat ini ya, yang sholatnya tidak tumakninah ini. Kalau kamu sudah berdiri pada sholat, maka lakukanlah ini. Karena itu para ulama mengatakan semua yang disebutkan dalam hadis ini adalah disepakati sebagai rukun sholat. Mulai dari pertama ini, istaqbilil qiblah, menghadap kiblat, rukun sholat. Takbiratul ihram, rukun sholat. Demikian juga sebaliknya, berarti yang tidak disebutkan dalam hadis ini berarti bukan rukun sholat. Ketika ruku, kita kan takbir ya, Allahu Akbar ruku. Nah, takbirnya ini bukan rukun sholat, karena hanya takbir ruku tidak disebutkan dalam hadis ini. Bacaan ruku subhan rabbiyal azim bukan rukun sholat, sehingga kalau ditinggalkan ya sholatnya masih sah meskipun kurang ya, dan jangan sengaja untuk meninggalkan. Tapi seandainya ada orang yang ruku tetapi dia pikirannya melayang kemana-mana, akhirnya tidak membaca apa-apa, imam sudah i'tidal, nah dia kemudian mengikuti i'tidal tanpa membaca wirid ruku, itu sholatnya masih sah ya, karena apa? Yang dia tinggalkan bukan rukun sholat. Nah, yang perlu digarisbawahi di sini adalah, di sini Nabi berulang-ulang mengatakan hatta tatma'inna, sampai kamu tumakninah. Tumakninah artinya tenang, dan yang dimaksud tenang itu adalah ketika kita bergerak ruku, ini diam ya, badan kita diam, tenang. Para ulama mengatakan sekira seorang mengatakan subhanallah ya. Kalau sudah mengatakan subhanallah atau subhana rabbiyal azim ya, satu perkataan itu subhana rabbiyal azim, nah itu berarti sudah tenang namanya ya. Maka berdasarkan hadis ini kita yakin bahwasanya orang-orang yang salat tarawih 23 rakaat hanya 7 menit itu sholatnya tidak sah. Kenapa? Tidak tatma'inna ya, tidak tumakninah, padahal tumakninah termasuk apa? Rukun sholat. Yakin sudah seperti itu. Dan kemudian kita ambil faedah yang lain dari hadis ini, bahwasanya perkataan Nabi tsumma fa'al dzalika fi shalatika kulliha, lakukanlah itu semuanya pada sholatmu berikutnya, pada rakaat-rakaat berikutnya. Di sini masih ada beberapa amalan sholat yang belum disebutkan, yaitu pertama tasyahud akhir, yang kedua membaca selawat di dalam tasyahud akhir tersebut dan mengucapkan salam. 3 amalan ini diperselisihkan oleh para ulama termasuk rukun sholat atau bukan, karena tidak disebutkan dalam hadis ini. Pendapat yang lebih kuat insyaallah bahwasanya tahiyat akhir termasuk rukun salat, membaca salawat di dalamnya termasuk rukun salat, dan salam juga termasuk rukun salat berdasarkan dalil-dalil yang lain. Jadi 3 itu tadi diperselisihkan oleh para ulama, tapi pendapat yang lebih kuat adalah termasuk rukun salat karena dalil-dalil yang lain menunjukkan kepadanya. Contoh ya, ini hanya satu contoh aja, saya tidak sebutkan semua dalil. Rasulullah mengatakan miftahus salatit tuhur, kuncinya salat adalah bersuci. Artinya kalau belum berwudu, belum bersuci, maka salat tidak bisa dilakukan. Tahrimuhat takbir, masuknya salat itu dengan takbir. Wa tahliluhat taslim, dan keluarnya salat itu dengan salam. Nah, ini menunjukkan bahwa salam termasuk rukun salat ya. Karena kalau kita tidak mengucapkan salam, berarti kita belum tahlil, belum keluar dari salat itu. Ini hadis riwayat Abu Dawud sahih menunjukkan bahwasanya salam termasuk rukun salat. Kita lanjutkan hadis 266. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa mithluhu fi hadis Rifa'ata inda Ahmad wa Ibn Hibban wa fi lafdhin li Ahmad fa aqim, tegakkanlah sulbaka, tulang sulbimu, yaitu tulang punggungmu, tulang yang ada di punggung ini, hatta sehingga tarji'al idham, kembalilah seluruh tulang-tulang itu, yaitu tulang-tulang punggung maksudnya. Ini bicara tentang i'tidal, Pak. I'tidal itu kita disuruh untuk menegakkan tulang sulbi sampai tulangnya kembali seperti semula ya. Sebelum rukuk kan tegak begini.
Nah, begitu rukuk kan tulangnya berubah, bengkong ke bawah, ya, bengkok ke bawah. Nah, ini dikembalikan i'tidal lurus seperti semula. Ya. Itu maksudnya. Ya. Maka ini maksudnya adalah harus tumakninah di dalam i'tidal. Sebagian orang berpendapat bahwasanya ketika i'tidal itu bersedekap, sami Allahu liman hamidah. Ya. Berdasarkan hadis ini, tegakkanlah tulang sulbimu sampai tulang-tulang itu kembali. Mereka mengatakan berarti termasuk tulang tangan ini kembali seperti semula. Semula sebelum rukuk kan sedekap. Nah, maka berarti ketika i'tidal tulang tangan ini juga kembali seperti semula, kembali sedekap. Saya katakan bahwa pendapat ini pendapat lemah dan pendapat baru. Bahkan menurut guru kami Syekh Talidi dari Maroko rahimahullah sudah wafat, beliau mengatakan ini termasuk bid'ah yang diadakan oleh Syekh Ibnul Baz. Sebelum Syekh Ibnul Baz belum ada yang berfatwa i'tidal pakai sedekap, nggak ada sama sekali. Ulama-ulama dulu nggak ada yang i'tidalnya apa? Sedekap. Karena itu jangan mengikuti pendapat tersebut, karena pendapat itu sangat lemah dan pendapat itu pendapat baru muncul sekarang-sekarang ini. Dulu-dulu belum ada satupun ulama yang melakukannya. Yang benar adalah al-idham ini bukan semua tulang, ya, tapi tulang punggung. Kenapa? Karena di sini Nabi mengatakan sulbaka, tulang punggungmu. Berarti al-idham ini adalah tulang punggung saja, bukan semua tulang termasuk tulang tangan ini, bukan. Ya. Dan nanti akan kita baca hadis yang lain yang menunjukkan bahwasanya al-idham ini maksudnya tulang punggung, bukan semua tulang. Ya. Kemudian walin Nasa'i wa Abi Dawud min hadis Rifa'ah ibn Rafi', Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innaha sesungguhnya lan tatimma, tidak akan sempurna salatu ahadikum, salat salah satu kalian, hatta yusbighal wudu, sampai dia menyempurnakan wudu, kama amarahullah, sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, wudu sebagaimana diperintahkan oleh Allah ini bisa kita lihat di dalam surat Al-Maidah ayat 6. Insyaallah nanti kita baca dalam salat Isya, ya. Karena bacaan saya ngepasi sampai pada surat Al-Maidah. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq. Disebutkan wajah kemudian tangan. Berarti berkumur-kumur dan istinsyak tidak wajib. Ini menurut pendapat mazhab Syafi'i, karena berkumur-kumur tidak disebutkan dalam ayat ini, sehingga tidak wajib. Yang disebutkan di sini wajib, yang tidak disebutkan tidak wajib. Wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain, mengusap kepala, membasuh kaki wajib. Wa in kuntum junuban fattahharu, wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu ma yuridu Allahu liyaj'ala 'alaykum min harajin walakin yuridu liyudhhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaykum la'allakum tashkurun. Ini surat Al-Maidah ayat 6. Surat 5 ayat 6. Nah, itu yang dimaksud kama amarahullah ini. Setelah wudu gimana? Tsumma yukabbirullah, kemudian bertakbir kepada Allah. Lah di sini tidak disebutkan bagaimana takbirnya, tapi dalam banyak riwayat disebutkan yaitu Nabi mengucapkan Allahu Akbar, sehingga takbir tidak boleh diganti selain Allahu Akbar. Jangan mengikuti pendapat mazhab Hanafi yang mengatakan boleh Allahul Akbar, Allahu Kabir. Itu enggak benar, karena Nabi tidak pernah salat kecuali Allahu Akbar. Wa yahmadahu, dan Nabi menyanjung Allah, memuji Allah, wa yusni alaih, dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang dimaksud memuji dan menyanjung Allah ini adalah membaca surat Al-Fatihah sebagaimana hadis sebelumnya tadi. Karena itu berdasarkan hadis ini pula para ulama mengatakan doa iftitah tidak wajib, karena Nabi mengatakan menghadaplah kiblat, lalu takbirlah, lalu bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran, yaitu Al-Fatihah. Berarti doa iftitah tidak wajib, sehingga seandainya takbir langsung Fatihah sah salatnya. Sebagaimana juga di sini setelah bertakbir kemudian tahmid ini maksudnya mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin,
menyanjung Allah, maksudnya mengucapkan Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin, surat Al-Fatihah. Wa fiha, dan di dalam riwayat itu disebutkan, fa in kana ma'aka Qur'an, kalau kamu memiliki hafalan Quran, faqra, maka bacalah. Wa illa fahmadillah, kalau tidak punya bacaan Quran, maka tahmidlah kepada Allah, wa kabbirhu, takbirlah kepada Allah, wa halilhu, dan tahlillah kepada Allah. Jadi kalau ada orang-orang yang baru saja masuk Islam, tidak punya bacaan apapun, Fatihah juga nggak bisa, maka boleh mengucapkan ini, Alhamdulillah, Allahu Akbar, La ilaha illallah, dari awal salat sampai akhir. Bacaannya Alhamdulillah, Allahu Akbar, La ilaha illallah, diulang-ulang sampai rampung, nggak apa-apa, sah. Ini bagi yang tidak punya hafalan Al-Quran sama sekali, nol, nggak punya hafalan Al-Fatihah juga. Dalam riwayat Abu Dawud, "Tsumma qra'", kemudian bacalah, bi ummil Quran, dengan induknya Al-Quran, yaitu Al-Fatihah. Ini yang saya sampaikan tadi ya. Dalam riwayat yang lain disebutkan Al-Fatihah. Berarti Al-Fatihah itu adalah rukun salat. Wa bima sya'allah, dan dengan apa yang Allah kehendaki. Maksudnya boleh ditambah dengan surat-surat yang lain, tetapi itu tidak wajib. Wali Ibnu Hibban, riwayat Ibnu Hibban, "Tsumma bima syi'ta", kemudian dengan apapun yang kamu inginkan. Jadi surat apapun bebas. Surat Yasin boleh, surat Al-Ikhlas boleh, pendek panjang boleh, dipotong sebagian ayat boleh, awal surat saja boleh, akhir surat saja boleh, tengah surat saja boleh, bebas. Yang tidak disukai oleh para ulama adalah kita menggabung-gabungkan antara dua surat yang berbeda. Misalnya, rakaat pertama surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Udah, hafalan kita cuma dua ayat ini. Kemudian kita nyambung surat Ali Imran, Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nah, seperti ini yang tidak disukai oleh para ulama. Baqarah belum khatam, tiba-tiba nyambung Ali Imran. Tidak boleh. Riwayat ini sama anak apa itu, hampir sama ya, Latin amanu wa nusolihati, falahum sama bahasa Arab itu gimana? Kenapa? Misalnya kita dari awal itu membaca Latin ya, falahum aja dulu, tiba-tiba pindah ke surat yang lain. Nah, kalau memang tidak sengaja ya dimaafkan, Pak. Tapi jangan disengaja. Kalau disengaja nggak boleh. Itu sering terjadi. Iya, itu diingatkan aja. Nah, maka intinya kalau kita hanya hafal surat Al-Baqarah 2 ayat, ya sudah 2 ayat itu saja. Jangan kemudian digabung dengan Ali Imran ayat 1 dan 2. Nanti karena merasa kurang panjang, tambah lagi An-Nisa ayat 1 dan 2, karena hafalnya cuma ayat 1 dan 2 tok. Jangan begitu. Ya udah, yang kita hafal apalah, surat Al-Ikhlas ya Al-Ikhlas, enggak apa-apa. Hadis berikutnya 267. Wa an Abi Humaidin As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala, ra'aitu, aku melihat an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam idza kabbara, apabila takbir, ja'ala, beliau mengangkat yadaihi, kedua telapak tangannya, hadwa mankibaihi, sejajar kedua pundaknya, seperti ini. Dalam riwayat yang lain, sejajar pada bagian atas telinga. Mari kita lihat riwayat yang lain. Kata kuncinya adalah furu'a udhunaihi. Riwayat Imam Muslim, beliau mengangkat tangannya hatta, sehingga yuhadhiya bihima, sejajar kedua telapak tangannya, furu'a udhunaihi, bagian atas dari kedua telinganya. Karena ini dua riwayat ini sama-sama sahih, berarti kita boleh milih, setinggi pundak, dan ini mazhab Syafi'i, atau dinaikkan lagi setinggi dengan kedua ujung dari telinga kita, kedua ujung atas telinga kita, tinggi seperti ini. Ini dua-duanya boleh. Sebagian ulama lagi mengkompromikan antara dua riwayat ini, mengatakan telapak tangan bagian atas ini sejajar dengan kedua ujung telinga, kedua atas telinga, sementara telapak tangan bagian bawah sejajar dengan pundak. Sehingga di sini ada 3 cara berarti, sejajar pundak boleh, sejajar telinga bagian atas ini boleh, atau tengah-tengah antara keduanya juga diperbolehkan.
Wa idza, dan apabila raka'a, beliau rukuk, amkana, beliau menempatkan yadaihi, kedua telapak tangannya, min rukbataihi, pada kedua lututnya. Jadi caranya rukuk itu kedua telapak tangan dibuka lebar seperti ini ya. Dalam hadis yang lain disebutkan farraja, dilebarkan, kemudian ditaruh di lutut. Nah, sebagian orang itu naruhnya di bawah lutut, itu salah ya. Sebagian orang itu tangannya terlalu panjang, Pak, sehingga dia naruhnya itu di bawah lutut. Ini salah. Nah, bagaimana kalau tangannya panjang supaya badannya tetap lurus? Ya, caranya tetap di lutut, kemudian tangannya ditekuk supaya badannya ini lurus. Jadi bukan ini diturunkan, salah. Ada nggak tangannya panjang sampai harus turun ke bawah? Jangan ke bawah, tetap di lutut, tapi kemudian dilebarkan ini. Thumma, kemudian hasara, beliau itu meratakan dhahrahu, punggungnya. Ini tertulis dhahrahi, salahnya, maksudnya dhahrahu. Jadi punggung ini rata itu seperti ini, tidak melengkung gini. Kalau melengkung ini berarti tidak rata, harusnya rata. Ratanya Nabi SAW ketika ruku itu diibaratkan seandainya ada air ditaruh di atas pundak, di atas punggung beliau tidak akan mengalir. Karena adalah beliau idza raka'a, jika ruku', sawwa, meratakan dhahrahu, punggungnya, hatta, sehingga lau subba, kalau seandainya dituangkan alaihi, di atas beliau, alma, air, lastaqarra, niscaya air itu akan netap, tidak akan mengalir ke depan atau ke belakang ya. Ini gambaran dahsyat bahwasanya betul-betul ruku' itu hendaklah punggungnya lurus ya. Jadi jangan melengkung ya. Fa'idha, maka apabila rafa'a ra'sahu, beliau mengangkat kepalanya, istawa, beliau lurus, hatta yamuda kullu faqarin, sehingga kembalilah setiap tulang punggung, makanahu, di tempatnya. Nah, perhatikan kata-kata faqar di sini ya. Faqar itu artinya tulang punggung. Maka hadis yang tadi al-idham, ini tulang, ini maksudnya adalah tulang punggung ya. Memang kata-kata idham itu dalam bahasa Arab artinya tulang saja, sehingga tulang tangan juga termasuk idham ya. Tetapi yang dimaksud di sini hanyalah tulang punggung. Maka tidak benar sama sekali kalau orang i'tidal sedekap, enggak benar ya. Ini pendapat yang salah, pendapat yang lemah, pendapat yang baru, yang tidak ada satupun ulama dulu mempraktikkannya. Saya kembali ke sini. Fa idza sajada, apabila beliau sujud, wada'a yadayhi, beliau meletakkan kedua telapak tangannya. Nah, meletakkannya ini disebutkan dalam hadis yang lain, di antara wajahnya ini di antara kedua telapak tangan, berarti tengah-tengah. Jadi tidak terlalu ke atas, tidak terlalu ke bawah, tapi wajah di tengah-tengah antara kedua telapak tangan. Ketika sujud begitu. Ghairu muftarish, tidak menghamparkan tangannya. Muftarish itu maksudnya tangan ini hasta nempel ke tanah ya, enggak boleh, tidak seperti itu ya, harus diangkat nih, supaya tidak menempel pada tanah. Wala qabidihima, juga tidak menggenggam kedua tangannya. Menggenggam maksudnya begini. Nah, tidak menggenggam tapi dibuka. Tapi ini kalau salat jamaah enggak bisa nih. Kalau salat sendiri dibuka. Kalau salat jamaah ya sesuai dengan tempat kita aja. Wastaqbala bi atrafi asabi'i rijlaihi al-qiblah, dan beliau menghadapkan ujung-ujung jari-jari kedua kaki beliau ke arah kiblat. Nah, ini rata-rata atau banyaklah, tidak rata-rata ya, banyak umat Islam yang tidak melakukannya. Jadi sujud itu kaki ini harus ditekuk, bagian bawahnya ini, bagian ujungnya ini ditekuk sehingga betul-betul menghadap ke arah kiblat. Kalau jari kaki tidak ditekuk sehingga dia lurus menghadap ke bawah, ini sujudnya masih sah apabila dia menempel ke tanah ya. Tetapi tidak benar cara tersebut. Tetapi kalau ininya ngawang naik ke atas sehingga tidak menempel ke tanah, maka sujudnya tidak sah. Jadi yang benar gimana? Istaqbala, harus dihadapkan, berarti ditekuk ya, sehingga menghadap ke arah kiblat. Wa idza jalasa, dan apabila duduk, fir rak'atain, dalam 2 rakaat, maksudnya duduk tasyahud awal, jalasa ala rijlihil yusra, beliau duduk pada kaki beliau yang kiri,
wa nasabal yumna, dan menegakkan telapak kaki kanan. Ini yang biasa disebut sebagai duduk iftirash. Telapak kaki kiri diduduki oleh pantat dan telapak kaki kanan ditegakkan. Wa idza jalasa, dan apabila duduk fi rakaatil akhirah, pada rakaat yang terakhir, qaddama rijlahul yusra, beliau memajukan kaki beliau yang kiri, maksudnya ditaruh di bawah kaki kanan, di bawah paha kaki kanan. Wa nasabal ukhra, dan menegakkan telapak kaki kanan. Wa qa'ada, dan beliau duduk ala maq'adatihi, pada tempat duduknya, maksudnya pantatnya itu menempel pada tanah. Inilah yang disebut duduk tawarruk. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Hadis ini menunjukkan bahwasanya salat itu kalau ada dua tasyahud, maka tasyahud yang pertama duduknya duduk iftirash, dan tasyahud yang kedua duduknya duduk tawarruk. Itu kalau ada dua tasyahud. Tapi kalau tasyahudnya hanya satu, nah maka di sini diperselisihkan oleh para ulama. Kalau mazhab Syafi'i tetap saja tawarruk duduknya, tapi kalau mazhab Hambali duduknya tetap iftirash. Saya pribadi cenderung mazhab Hambali karena dalam hadis riwayat Muslim disebutkan seperti ini. Wa kana yaqulu fi kulli rak'ataini at-tahiyyah, Nabi itu mengucapkan at-tahiyyatu lillah pada setiap dua rakaat. Wa kana yafrishu rijlahul yusra, dan beliau itu menghamparkan telapak kaki kiri. Wa yansibu rijlahul yumna, dan menegakkan telapak kaki kanan, yaitu duduk iftirash. Nah, inilah dalilnya ulama mazhab Hambali yang berpendapat kalau salatnya hanya dua rakaat, seperti subuh, seperti salat sunnah dua rakaat, maka tahiyatnya adalah duduk iftirash. Tapi kalau antum ikuti mazhab Syafi'i, duduknya tawarruk, nggak apa-apa, silahkan. Ada juga dalilnya disebutkan oleh Al-Imam An-Nasai di dalam kitab Sunannya. Dulu pernah kita tampilkan ini. Karena itu bebas dalam hal ini, semuanya sah, tawarruk sah, iftirash sah untuk sholat yang dua rakaat. Kita lanjutkan 268. Wa an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu, bahwasanya kana adalah Nabi, idza qama, apabila berdiri, ila salati, kepada salat, qala, beliau mengucapkan, ini maksudnya doa iftitah, wajjahtu wajhi lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ada juga riwayat wa ana awwalul muslimin. Jadi boleh minal muslimin, boleh awwalul muslimin, dua-duanya sah ya. Allahumma antal malik la ilaha illa anta rabbi wa ana abduk zalamtu nafsi wa i'taraftu bidhanbi faghfir li dhunubi jami'an innahu la yaghfiru dhunuba illa anta wahdini li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta labbaik wa sa'daik wal khairu kulluhu fi yadayk wasyarru laysa ilayka ana bika wa ilaik tabarakta wa ta'alaita astaghfiruka wa atubu ilaika. Panjang banget deh doa iftitahnya ini. Ada yang biasa baca ini, Pak? Betul tak? Kok podo kan kula? Saya kadang-kadang baca, tetapi biasanya membacanya tanpa hafalan. Karena di rumah saya doa ini sudah saya tempel. Nah, sehingga kalau mau baca iftitah dengan doa ini, saya berdiri di belakang, di depan tulisan itu, kemudian baca. Karena terlalu panjang sehingga malas untuk menghafalkan. Tapi sebenarnya dihafalkan gampang ini kalau mau. Tayyib, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tetapi meskipun hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, ini ada pembicaraan di antara para ulama, nanti akan saya jelaskan. Wa fi riwayatin lahu, dalam satu riwayat Imam Muslim, anna dzalika, bahwasanya bacaan ini fi salatil lail, dalam salat malam. Nah, kata-kata lahu ini salah karena tidak ada riwayat ini dalam sahih Muslim, sehingga tidak usah pakai lahu
Wa fi riwayatin, gitu aja. Dalam satu riwayat, riwayatnya siapa? Pokoknya bukan riwayatnya Imam Muslim. Nah, ini meskipun disebutkan bahwa ini dalam sholat malam, tetapi boleh juga dibaca di dalam sholat wajib, karena dalam sebagian riwayat disebutkan itu adalah dilakukan oleh Nabi di dalam sholat maktubah atau sholat wajib. Maka Imam Syafi'i berpendapat ini boleh dibaca pada sholat wajib. Tapi Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, hadis ini sangat bagus untuk kita amalkan. Pertama, karena doanya panjang, berarti fadilahnya lebih besar, pahalanya lebih banyak. Kemudian yang kedua, karena di sini ada sesuatu yang penting. Apa yang penting? Yang penting adalah pada kalimat ini menurut saya. Wahdini li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa anta. Tunjukilah saya kepada akhlak terbaik, tidak ada yang menunjuki saya kepada akhlak yang baik kecuali engkau. Wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Palingkanlah dari saya buruk-buruknya akhlak, tidak ada yang bisa memalingkan dari saya keburukan akhlak kecuali engkau. Ini sangat penting ya. Karena kita lihat sekarang orang-orang sudah mulai akhlaknya berkurang. Anak-anak muda tidak menghormati kepada bapaknya, kepada ibunya, kepada orang tuanya. Ya, ini karena akhlak sudah merosot, sudah menurun. Nah, maka doa ini menurut saya dalam masa-masa seperti ini sangat-sangat penting. Ya. Maka silahkan wirid ini, doa iftitah ini untuk dibaca di dalam sholat malam panjenengan. Ya. Hadis berikutnya 269. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara, apabila takbir lis salati, untuk salat, sakata, beliau diam, hunayyatan, sejenak. Maksudnya diam itu adalah membaca tanpa suara. Qabla yaqra, sebelum membaca Al-Fatihah. Fasa'altuhu, maka aku bertanya kepada Nabi, maksudnya bertanya selesai salat. Faqala, maka Nabi bersabda, aqulu, saya mengucapkan, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, jauhkanlah antara saya dengan dosa-dosa saya sebagaimana engkau jauhkan antara timur dan barat. Maksudnya jangan sampai ketemu dengan dosa ya, sebagaimana timur dan barat gak pernah ketemu. Nah, maka maksudnya jauhkanlah saya dari dosa saya supaya nanti gak ketemu dengan dosa kita. Karena kalau kita ketemu dengan dosa kita, nanti di akhirat kita akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mudah-mudahan semua kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma naqqini min khataayaya, ya Allah, jernihkanlah saya dari dosa-dosa saya, kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas, sebagaimana dijernihkan baju yang putih dari noda atau dari kotoran. Jadi noda itu bahasa Arabnya ini, Pak, danas. Dana. Kalau bahasa Indonesianya noda, cuma diwali aja. Dana menjadi noda, danas menjadi noda. Allahumma ghsilni min khataayaya bil ma'i wal thalji wal barad. Ya Allah, cucilah saya dari dosa-dosa saya dengan air, dengan es, dan dengan embun. Hadis muttafaqun alaih. Hadis inilah yang dipilih oleh guru saya untuk dijadikan doa iftitah. Kenapa? Inilah doa iftitah yang paling sahih hadisnya. Tapi seandainya kita memakai doa iftitah yang panjang dari Ali bin Abi Thalib ini tadi, boleh. Tetapi kalau kita memakai doa iftitah yang dari Abu Hurairah ini, maka ini lebih sahih derajatnya. Hadis 270. Wa an Umar radhiyallahu anhu annahu kana yaqul, Umar mengucapkan doa, Subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Di sini tidak ada wawu ya. Tabarakasmuka. Memang riwayat Imam Muslim seperti itu. Tapi dalam riwayat Daruqutni ada wawu, wa tabarakasmuka. Sehingga kalau antum pakai wawu seperti biasanya, wa tabarakasmuka enggak apa-apa. Tapi kalau wawunya dihilangkan, tabarakasmuka juga enggak apa-apa. Ini riwayat Imam Muslim. Ini adalah doa iftitahnya Sayyidina Umar. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan sanad yang terputus. Berarti derajatnya apa? Dhaif. Tetapi diriwayatkan oleh Daruqutni dengan sanad yang bersambung. Bersambung berarti sudah enggak putus lagi. Wa huwa mauquf, tetapi hadis ini mauquf. Mauquf itu maksudnya perbuatan sahabat, bukan perbuatan Nabi. Jadi doa ini adalah doa iftitahnya Sayyidina Umar. Nah, muncul pertanyaan,
kalau ini doa iftitahnya Sayyidina Umar, apakah boleh kita jadikan dalil? Karena dalil dalam Islam itu kan ada 3 toh ya, Quran, sunnah yaitu hadis Nabi, sama kesepakatan para ulama. Nah ini kan perbuatan Umar, bukan dalil. Nah, maka jawabnya adalah menurut Ibnul Qayyim ini bisa dijadikan dalil karena Sayyidina Umar mengajarkannya di hadapan orang banyak nih. Jadi orang banyak jamaah salat diajari oleh Sayyidina Umar. Kalau kalian baca doa iftitah, baca ini subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Nah berarti ketika Sayyidina Umar mengajarkan di depan orang banyak, tidak ada yang mengingkari, ini berarti sudah kesepakatan para sahabat, maka ini bisa dijadikan dalil. Karena itu Ibnul Qayyim berpendapat ini bisa dihukumi marfu' hadis ini bisa dihukumi ini adalah seolah-olah sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi intinya silahkan kalau mau pakai ini, tetapi saya tidak mensarankan. Kenapa? Karena lebih banyak yang lebih sahih. Yang pertama tadi lebih sahih, yang sebelumnya tadi lebih panjang. Kenapa Anda pilih yang pendek ini? Dan ini pun juga tidak sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi boleh, boleh, nggak ada masalah. 271 wa nahwuhu, dan seperti hadis itu juga dari Abu Sa'id secara marfu' diriwayatkan oleh Imam 5. Lah ini hadisnya dhaif yang ini. Yang marfu' ini derajatnya apa? Dhaif. Dan di dalamnya ada perkataan wa kana yaqulu ba'da takbir, adalah Nabi mengucapkan setelah takbiratul ihram, maksudnya setelah takbir dan iftitah, a'udzu billahis samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Jadi sebelum Al-Fatihah hendaklah membaca ta'awudz. Ta'awudz disebut juga ta'wil ya. Ta'wilnya bagaimana? A'udzu billahis samii'il 'aliim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Yang ini sahih. Aku berlindung kepada Allah yang Maha mendengar, Maha mengetahui dari setan yang terkutuk. Dari hamzihi, yang dimaksud hamzihi itu adalah kesetanan ya. Orang kadang-kadang kena kerasukan setan yang kita sebut kesetanan, itulah yang dimaksud hamzihi. Nafthihi itu adalah kesombongan. Jadi sombong itu gara-gara setan mempengaruhi kita, jadi sombong. Wa nafthihi, kalau nafthihi ini semua perkataan batil yang ditiupkan oleh setan. Nafth itu artinya tiupan. Jadi semua perkataan batil yang ditiupkan dalam hati kita oleh setan itu disebut nafthihi. Boleh juga ta'awudnya seperti yang biasa dibaca orang, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa idza qara'tal qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Kalau kamu membaca Quran, maka berlindunglah kepada Allah dari setan yang terkutuk. Berarti kita mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Boleh juga kita membaca asta'izu billahi minasyaitonir rajim. Boleh juga kita membaca nasta'idu pakai nun ya, kami berlindung. Boleh juga kita membaca na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Pokoknya ta'awud itu bukan termasuk Al-Qur'an sehingga bacaannya bebas okay. Tapi yang paling afdal ini, karena inilah yang dibaca oleh Nabi. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Nah, supaya terkesan, mari kita baca bersama-sama ta'awudz yang panjang ini. Monggo. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Demikian juga boleh kita baca ta'awudz ini sebelum membaca Al-Quran. Silahkan, tidak hanya pada sholat saja. Pokoknya mau baca Quran, baca ta'awudz ini. Inilah yang paling lengkap dan sahih hadisnya dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang dapat kita bicarakan pada malam hari ini secara ringkas. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita kepahaman dalam agamanya. Amin ya Rabbal.